Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Ramadhani dari Unit Pemuda Semoro akan menjawab tugas belajar hari keempat. Yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan menyebut nama anak dan menanyakan kabar anak pada hari ini. Bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Berdialog, berdoa, bernyanyilah Bimba, dan verbal kata. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Dengan menciptakan suasana kelas 100% menyenangkan. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Motivator mengajak anak berdialog sesuai dengan minat anak dan dengan tema sederhana. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Reward diberikan apabila anak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh motivator sesuai level anak. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Setiap 5 menit sekali. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Motivator harus selalu bisa menyediakan diri, selalu mengawasi anak dalam kegiatan di kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator mengajak anak berdialog dan bernyanyi. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan? Tidak, karena setiap anak berdialog pada level yang berbeda. Lalu selanjutnya, pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator? Pada saat kegiatan buka, setiap murid akan bernyanyi dan berdialog dengan riang dan gembira. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak selalu ada. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator? Pada saat kegiatan inti, murid akan selalu ambisius dan semangat. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya ya. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ada. Dan motivator akan membimbing anak supaya anak tidak merasa kesulitan. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Yang pertama ada Yaya. Apabila meminta sesuatu, misalkan A, maka harus A, tidak mau yang lain. Lalu ada Isana, dia itu pendiam, rajin mengerjakan modul. Lalu yang selanjutnya, pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas menyenangkan dan kondusif. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk kekerasan atau pemaksaan yang terjadi? Jawabannya tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh anak. Lalu selanjutnya di pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka, yaitu berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu wajib Bimba, dialog atau bercerita, atau juga mendongeng. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Penerapan teori modul, evaluasi efektif anak, evaluasi kognitif anak, pemberian motivasi, dan reward. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan murid paling banyak mengulang baca-bacaan pada kotak permainan kata. Kemudian murid akan diberikan modul sesuai dengan levelnya. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup, yaitu mengulangi kembali materi modul yang diberikan.
doa sesudah belajar, dan bernyanyi lagu pulang sekolah. Berapa lama durasi kegiatan interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu selama 40 menit. Sekian dari saya, itulah jawaban yang saya berikan. Mohon maaf apabila masih ada perkataan yang kurang pas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.